Nah makanya dimulai mungkin sekitar tahun 70-80-an itu memulai riset bahan alam gitu ya, dan sampai sekarang mungkin salah satu yang terbaik bahkan mungkin di Asia Tenggara gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Direktorat Riset dan Inovasi, ruang dengar yang menghadirkan pemikiran strategis, temuan terkini, dan inovasi riset dari Institut Teknologi Bandung. Saya Nadia Falasifa, dan pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana bahan alam Indonesia bisa diolah menjadi material maju yang bermanfaat untuk masa depan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini ada co-host kita, Pak Efson Trismono. Selamat datang Pak Efson. Iya, selamat pagi Mbak Nadia. Baik, nah hari ini kita akan melihat bagaimana riset di bidang kimia organik dan material maju dapat membuka cara pandang baru dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Dan kami sangat berbahagia sekali sebab sudah hadir bersama kita Dr. Roby Roswanda, peneliti di bidang kimia organik dan material maju ITB. Selamat pagi Pak Roby. Selamat pagi. Pagi Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Terima kasih juga udah mengundang. Baik, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Untuk memulai, kami ingin sekali mengenal perjalanan Bapak sebagai seorang peneliti. Apa sih Pak kira-kira yang membuat Bapak itu tertarik pada bidang kimia organik dan bahan alam? Ya, jadi mungkin pertama-tama mulai dari ketika masuk jadi dosen ya. Jadi kebetulan saya sekolah di Belanda, banyaknya bekerja dengan material dan material maju, kemudian pulang ke Indonesia dan diterima di KK Kimia Organik ya, di Lab Kimia Organik FMIPA ITB. Kimia organik ini di ITB itu punya sejarah panjang yang tentang riset bahan alam ya, karena memang yang dipelopori mesti dari almarhum Pak Samsul, Profesor Samsul, kemudian ada Bu Uis, dilanjutkan oleh Pak Yana gitu. Jadi dan kemudian Bu Lia sekarang. Jadi bahan alam ini karena memang kita kaya ya, kita sering didengar bahwa kita punya keanekaragaman salah satu yang terkaya di dunia. Nah makanya dimulai mungkin sekitar tahun 70-80-an itu memulai riset bahan alam gitu ya, dan sampai sekarang mungkin salah satu yang terbaik bahkan mungkin di Asia Tenggara gitu ya. Jadi terutama dalam soal penentuan struktur ya, penentuan struktur molekul-molekul organik itu kan kompleks ya, molekul-molekul yang ada di alam itu kompleks. Penentuan strukturnya itu salah satu tidak mudah, dan kita di grup kami, di lab kami itu merupakan salah satu yang paling advance ya, minimal mungkin di tingkat Asia Tenggara minimal. Kemudian saya pulang, saya nggak punya background bahan alam, jadi lumayan bingung mau ngapain, tapi ternyata kemudian pembimbing S3 saya yang kebetulan dapat hadiah Nobel di tahun 2016, jadinya kemudian dapat amanah dari ITB untuk mengundang, akhirnya datang ke sini, kemudian diberikan ide oleh Pak Yana ya, Pak Yana untuk kira-kira gimana kalau kita kolaborasi dan menggunakan apa yang kita punya ya, bahan alam dengan tentu keahliannya dari pembimbing S3 saya, Profesor Veringa dari Belanda, tentang molekular motor ya, molekular maju. Jadi makanya di situ akhirnya kita mimpinya ya. Jadi kalau mungkin tadi dari Mbak Linda ya, Nadia tentang bahan alam menjadi material maju, sebenarnya jadi itu mimpinya ya. Mimpinya kita bisa menggunakan bahan alam Indonesia terutama untuk dijadikan selama ini kan bahan alam Indonesia banyak di dunia medis, di dunia pengobatan, anti bakteri, anti fungi atau antivirus. Tapi kita pengen tidak hanya sampai sana saja, bisa juga digunakan untuk building block ya, atau rangka material-material maju gitu. Jadi mimpinya sampai sana lah seperti itu. Jadi belum sampean tentu saja. Jadi kita baru memulai, baru merintis ya. Seperti itu mungkin latar belakang penelitian. Ini mungkin sahabat DRI mau tahu juga bahan alam itu seperti apa ya Pak ya? Oh gitu ya. Jadi saya juga sebenarnya bukan expert di bahan alam ya, tapi kalau sejauh saya tahu bahan alam itu ada metabolit ya. Jadi kalau metabolit primer itu berarti yang protein, lemak, karbohidrat ya dalam tubuhan, tapi ada juga metabolit sekunder ya. Jadi yang keduanya biasanya itu diproduksi untuk sebagai antibodi dari si tanaman tersebut ya. Jadi makanya itu bisa digunakan sebagai antivirus, antibakteri seperti itu. Jadi dia biasanya yang second layer, yang keduanya yang diproduksi oleh si tanaman tersebut. Nah,
bahan alam ini biasanya salah satu kelebihan dari bahan alam ini adalah biasanya dia cukup molekulnya cukup kompleks dan punya kalau kita bilang adalah stereokimia ya. Stereokimia itu adalah bagaimana dia membentuk ruangan gitu dalam bentuk ruang. Kalau misalnya kuliah kimia organik itu ada namanya stereokimia. Jadi stereo itu kalau di speaker kan meruang ya. Nah, kalau dalam di kimia organik adalah struktur molekul bagaimana orientasi dalam ruang. Nah, biasanya itu sangat spesifik karena dalam sistem biokimia enzim kita pun sangat-sangat spesifik itu bekerjanya ya. Jadi banyak sekali contoh molekul di mana salah satu yang paling terkenal itu adalah kalau orientasinya ke kanan itu jadi obat pilek ya. Tapi kalau orientasinya ke kiri justru dia jadi narkoba gitu ya. Jadi itu lumayan sangat-sangat spesifik. Nah, kespesifikan itu biasanya cukup berguna ketika kita pakai ke material maju ya. Jadi ke material maju itu butuh struktur yang spesifik. Biasanya kalau tidak menggunakan bahan alam itu kita harus menggunakan metode khusus yang sangat bisa mendapatkan spesifik itu. Tapi karena di bahan alam sudah tersedia itu menjadi salah satu kelebihan dari bahan alam. Berangkat dari masalah yang ada tadi, kira-kira selain dari peluang yang Bapak lihat, apakah ada masalah yang menjadi pemantik munculnya ide untuk mengolah bahan alam Indonesia ini, Pak? Betul, salah satu masalahnya tadi ya, berarti kita punya mungkin masalahnya nih ya, karena tadi ya saya waktu S3 itu penelitian saya tentang autonomous movement ya, jadi membuat partikel nano, partikel submikron yang bisa berperan, bisa kita berikan berperan seperti nano submarine lah ya. Jadi nano submarine kita kasih bahan bakar dia bergerak gitu ya. Jadi ketika pulang ke Indonesia nggak ada alatnya tuh. Jadi bingung mau ngapain dan akhirnya tadi ya kalau sebenarnya bisa kalau mau mengembangkan molekular pintar, molekular material maju di Indonesia itu relatif sulit. Kenapa? Karena pertama itu sintesisnya sangat panjang ya. Jadi molekulnya kan kompleks ya. Molekul-molekul yang bisa dijadikan sebagai material maju itu molekul yang kompleks. Berarti sintesisnya juga panjang. Tahu sendiri beli chemicals di Indonesia itu beli sekarang baru datang bulan depan paling cepat gitu. Jadi ada beberapa chemicals yang sulit didapat. Jadi itu salah satu masalah yang saya temui saat itu ya. Jadi belum lagi alatnya ya, alat karakterisasinya karena pada dasarnya sintesisnya mungkin kita bisa lakukan di sini ya. Tapi yang sulit itu membuktikan bahwa itu klaim kita dan cukup mengerti bahwa untuk mengulik bahwa itu tuh klaim yang kita lakukan benar-benar terbukti gitu dengan pengukuran. Jadi salah satu masalah yang secara pribadi adalah saya ingin bisa sintesis minimal ya, bisa sintesis memproduksi molekul-molekul material maju tersebut, tapi karena chemicalnya susah, jadi pengennya sih potong kompas, jadi kita pakai ada dia bahan di dalam, modifikasi sedikit, karena memang sudah punya keunikan tersendiri, baru kita ukur gitu. Nah, pengukurannya mungkin masih kita sedang mengembangkan. Makanya ada kolaborasi dengan kalau pengukuran mungkin memang banyaknya kita harus kolaborasi karena tidak mudah. Terutama ekspertisnya juga yang sedang kita terus-terusan pelajari gitu. Tapi yang pasti kalau pribadi itu ya. Kalau secara umum mungkin salah satu masalahnya tadi ya bahwa bahan alam kita masih terbatas atau mungkin itu pun bagus ya bahwa bahan alam kita sudah dipakai di jamu, di pengobatan banyak gitu ya. Tapi kita pengen ada perspektif lain ya, penggunaan bahan alam ini tidak hanya di bidang medis, herbal, tapi juga ke building block untuk material maju gitu. Cara keilmuan ininya itu bahasanya juga bahasa tingkat tinggi nih Pak Robi terus terang. Kayak kuliah. Kayak kuliah gitu. Dan itu udah punya basic sepertinya. Nah, sekarang kita ingin tahu Pak secara sederhana aja gitu. Karena memang audien kita ini banyak yang umum begitu ya Pak ya. Secara sederhana kira-kira yang dimaksud material maju tadi itu seperti apa Pak? Oh gitu. Nah, biar bisa dipahami oleh kita semua ini. Ya material maju sebenarnya ada banyak ya kalau itu kan advanced materials ya. Jadi secara spesifik salah satu yang ingin kita kembangkan di sini adalah membuat sistem molecular machine ya secara umum ya. Jadi mesin tapi dalam skala molekuler gitu. Jadi atau ya itu bagian dari nanoteknologi ya. Jadi ini tuh salah satu bidang yang pertama kali mungkin dianggap lahir sekitar tahun 59 atau 50-an ya. Jadi salah satu quote yang paling terkenal itu dari Richard Feynman, seorang fisikawan US Amerika. Dia kalau boleh pernah nonton film Oppenheimer ya,
Itu dia Iya. salah satu anggota timnya Robert Oppenheimer, salah satu orang yang paling nyentrik, kayak fisikawan, pinter, jenius tapi nyentrik. Dia memberikan lecture, dia bilang there's plenty of room at the bottom ya. Salah satunya itu adalah bahwa banyak sekali yang belum tahun 50-an ya, tahun 50-an kita belum mengeksplor bagaimana di nanoteknologi. Dalam hal itu visi dia adalah semua mesin atau sistem permesinan yang ada dalam bentuk makro ya, mobil, misalnya traktor segala apa gitu ya, bisa dibuat kecil dalam skala molekular gitu ya. Jadi visinya itu ya. Jadi kita pengen bikin nano mobil, nano pabrik, nano motor dan seterusnya. Jadi itu visi dari itu. Dan itu akhirnya mulailah field baru ya, bidang baru tentang nano machinery ya, nano mesin ya, mesin nano gitu. Nah, salah satu tantangan ketika bekerja dengan nano mesin itu adalah justru bukan membuatnya bergerak ya. Kalau di dunia makro kan bagaimana kita membuat mobil itu bergerak, mesin itu jalan dan seterusnya. Justru dalam skala molekular semuanya sudah bergerak ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya belajar di termodinamika, molekul itu bukan suatu sistem yang statis ya, dia selalu bergerak, bervibrasi, berotasi, bertranslasi ya. Jadi seperti sekarang nih, kenapa kita merasa udara ini terasa hangat ya atau dingin, karena pada dasarnya molekulnya bergerak ya, bervibrasi dan berotasi dan berotasi. Jadi itu yang membuat suhu kita seperti ini, atau karena suhunya sekian, molekulnya jadi bergerak gitu ya. Jadi justru makanya ketika kita mulai masuk ke skala molekular, bukan membuat sistemnya bergerak, tapi justru memastikan bahwa kita bisa mengontrol pergerakan tersebut ya. Jadi kalau istilah itunya, molekul itu punya apa yang disebut sebagai Brownian motion, itu gerak Brown, itu gerak yang random. Jadi ketika ada suhu pasti itu bergerak tuh ya. Jadi semuanya bergerak. Nah, tantangannya ketika sudah mulai masuk ke nanomachinery adalah bagaimana kita mengontrol pergerakan itu atau memastikan induksi yang kita berikan atau bensin yang kita berikan ya itu membuat dia bergerak seperti yang kita inginkan. Jadi mengontrol pergerakan dalam skala molekuler. Jadi itu salah satu kesulitan atau tantangan membuat nanomesin ya. Bedanya juga adalah kalau misalnya kita pakai mobil kan gede ya. Pengen bergerak, lawannya kan udara, berarti ya kita penahannya udara di sekitar kita. Itu rasio mobil dengan molekul udara kan jauh sekali. Molekul itu berarti di orde angstrom ya, atau nanometer, mobilnya ya 3 meter gitu. Jadi mudah sekali mobil itu nabrak udara gitu. Nah, ketika kita berbicara ke nano, molekul udara atau molekul pelarut, molekul air yang dihadapi oleh mesin kita itu skalanya sama ya. Jadi kayak mobil ketemu molekul udara yang segede mobil gitu. Jadi itu kesulitan lain bagaimana kita membuat nanomesin ya. Jadi itu mungkin sekitar gambaran aja tentang tantangan ketika membuat nanomesin. Jadi biasanya tantangannya adalah memastikan pergerakan yang terjadi merupakan hasil induksi dari kita, hasil bahan bakar yang kita berikan. Nah, salah satunya itu adalah jadi tadi ya, kalau ketika semua sudah bergerak, berotasi, jadi kita pengen buat biasanya sistemnya salah satu yang dikembangkan oleh pembimbing S3 saya yang kemudian dapat Nobel itu ada disebut sebagai molekular motor ya. Namanya motor berarti kan bergerak ya, berputar, berotasi. Nah, rotasinya itu diinduksi oleh cahaya. Makanya molekul disebut sebagai fotoresponsif, yang responsif terhadap cahaya. Jadi dia bikin suatu sistem yang dua molekul ini bagian building block kemudian ada dihubungkan oleh ikatan rangkap 2 ya. Kenapa ikatan rangkap 2? Karena kalau ikatan rangkap 1 dia berputar bebas. Nah, itu sulit untuk mengontrolnya, jadi kita bikin yang rangkap 2 yang tidak bisa berputar bebas. Jadi kalau masih ingat ya yang bentuk alkena atau rangkap 2 ya. Jadi istilahnya justru kita menggunakan ikatan yang membuat dia tertahan, tidak bergerak bebas gitu. Nah, ikatan ini kalau bisa kita atau tentu saja dengan molekul kompleks di atas dan di bawahnya bisa kalau masih ingat ya di pelajaran kimia organik atau kimia dasar itu ada namanya cis dan trans ya.
cheese dan trans itu yang intinya biasanya satu berdekatan, satu begini ya, satu begini. Kalau ini cheese, kalau trans berarti begitu ya, menjauh. Nah, ketika diberikan cahaya ini bisa pindah gitu. Jadi kita bisa menginduksi dengan panjang gelombang tertentu dari trans ke cheese gitu. Nah, itu kan baru satu tahap ya. Baru satu tahap karena kita kan pengennya rotasi ya. Sebenarnya kalau yang dari cheese ke trans itu kita sebutnya sebagai saklar ya, molecular switch. Jadi kan kalau saklar fungsinya berarti kan nyala dan mati ya, jadi 1 atau 0. Jadi yang misalnya pindah dari cheese ke trans itu kita sebut sebagai molecular switch. Kita juga berusaha mengembangkan di lab. Kemudian kalau untuk rotasi berarti dia boros putar ya. Jadi tidak hanya begini tapi juga putar begitu ya. Dan nah muternya itu bisa ada tambahan dengan apa namanya cahaya suhu. Suhu jadi tadinya gini. Ketika suhu dia makanya agar ini tidak bolak-balik biasanya ada perbedaan energi ya. Jadi karena rotasi itu kan butuh arah ya, seperti mobil ya, maju aja atau mundur aja ketika putarannya random kan tidak akan bergerak. Jadi kita perlu arah, dia bisa begini. Nanti kita kasih suhu dia. Jadi perlahan nih biasa kita jadi begini dan kemudian kita cheese trans lagi ke sini dan seterusnya. Jadi itu salah satu molekular maju yang kita kembangkan di lab dan tadi ya sudah banyak digunakan di sudah mulai terlihat aplikasinya di itu. Ya seperti itu. Kira-kira apakah ada pengalaman atau momen yang paling berkesan Pak dari proses penelitian tersebut? Oh iya, jadi ya kan mengundang kita, jadi tahun 2016 pembimbing saya dapat Nobel, kemudian dapat amanah dari ITB untuk mengundang ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu kita FMIPA punya tradisi ngundang Nobel laureate ya, pemenang Nobel untuk kasih lecture di ITB. Dan ketika pembimbing saya dapat amanah untuk mengundang dan akhirnya tahun 2020 Maret itu berhasil dia mau datang. Tahu ya Maret 2020 ada apa? Jadi COVID, itu sudah mulai gonjang-ganjing COVID. Kita sudah mulai khawatir apakah dia bersedia datang atau enggak. Tapi dia bersedia datang ya. Jadi pas di Dies ITB tanggal 2 Maret 2020 itu akhirnya dia memberikan lecture di Sabuga. Ya itu sih yang lumayan deg-degan. Tapi dari situ mulai ya akhirnya ngobrol. Kemudian diberikan ide oleh Pak Yana. Kita bisa bikin ini. Oke kita kerjakan. Nah ya tadi ya ternyata apa reaksinya kan kita akhirnya mulai saya dapat student kita kerjakan bareng-bareng ya tadi ya kemudian itu juga gedung kimia itu kan diruntuhkan ya, jadi gedung kimia kita itu diruntuhkan mau bikin yang baru tapi ternyata tidak secepat itu. Kita ke lab yang di Mactan, lab Tech 1 itu sangat ya namanya gedung sementara ya, sangat terbatas fasilitasnya. Jadi dari saya dapat mahasiswa baru, ini pun reaksi baru, jadi lumayan kita kayak ngulik reaksi satu reaksinya itu bisa 3-4 bulan ya untuk reaksi itu saja, di mana reagennya sulit didapat, kemudian kondisinya harus kering ya, jadi ada beberapa reaksi kimia yang harus bebas air dan bebas oksigen, itu nggak mudah, apalagi di Indonesia ya sangat lembab gitu ya, jadi kita harus benar-benar memastikan semuanya kering gitu, jadi itu nggak gampang. Jadi tadi ya proses memulai karena benar-benar sebelumnya nggak ada ekspertisnya, nggak ada yang pernah mengerjakan itu, atau ada yang pernah mengerjakan tapi nggak berhasil. Kita benar-benar semua saya dan student saya waktu itu benar-benar kita ulik benar-benar ya saya cukup beruntung mahasiswanya cukup mau ngulik, cukup mau baca ya, jadi sangat terbantu dengan mahasiswa pertama saya itu Antoni Bongso yang mengulik semuanya dan memulai semuanya sehingga berhasil reaksinya ya. Jadi itu lumayan pengalaman ya tadi ya publikasi yang tertulis di paper-paper itu ketika dikerjakan sendiri nggak mudah ternyata. Jadi apalagi di Indonesia dengan segala terbatasan itu, jadi itu lumayan bikin ya memori yang cukup memorable ya, bahwa itu kita memulai ini dari sesuatu yang sangat sulit, tidak mudah, tapi ketika sudah mulai akhirnya ya minimal walaupun tidak makin mudah ya, tapi minimal punya kepercayaan diri, oh ini bisa kok kalau kita terus ulik gitu. Seperti itu. Iya. Lumayan ya Pak ya, harus cukup waktu ya. Betul. Nah tentunya kan banyak tantangan ya Pak ya yang dihadapi gitu. Tantangan seperti apa Pak yang dihadapi, terkait juga waktu mungkin ya, terkait juga tadi membutuhkan sumber daya manusia mahasiswanya begitu Pak, selama sampai dengan terbit
mungkin jurnal ya Pak ya, atau Iya, jurnal, betul. yang Publikasi. publikasi yang menghasilkan apa yang mensupport Nobel itu begitu Pak? Kolaborasi dengan. Kolaborasi. Gimana Pak tantangannya? Iya, jadi tantangannya sih yang pertama dari bahan alamnya sendiri ya, bahwa kan bahan alam itu berarti kita ngambil dari tanamannya di saya lupa antara Bogor atau Sukabumi jadi tekan salah. Tapi yang pasti dia kacang babi ya. Kacang babi kita apa namanya? Kita ekstrak, dimaserasi, diisolasi senyawa yang akan kita pakai. Dan itu ya, bekerja dengan balam itu kita mulai dengan 2-3 kilo sampel yang kacang babi yang sudah dibubukkan, dihancurkan, dapatnya paling segram. Ya dari 2 kilo gitu, itu segram itu udah cukup besar untuk ukuran bahan alam. Jadi tantangannya itu ya beda dengan yang commercial available ya, atau yang bisa kita beli langsung aja kan bisa dapat 10 gram atau bisa bahkan bisa beli 100 gram ya, tapi yang ini nggak bisa tuh, kita bisa bekerja dengan segram. Jadi kalau misalnya kita mau bekerja dengan senyawa tersebut ya tadi kita mulai dengan 3, 4, 5 kilo nanti dapatnya segram. Jadi ya itu satu tantangan baru ya. Itu ketika bekerja bahan alam untuk dimodifikasi lebih lanjut itu tantangannya. Beda dengan misalnya ketika dia akan uji coba untuk obat ya, jadi sedikit juga cukup ya, karena kan kita pengen ngetes aja gitu kan. Tentu saja ketika nantinya mau diproduksi massal itu kan jadi masalah juga ya, bagaimana dari bahan alam itu biasa terbatas ya. Selain terbatas biasanya kadang-kadang nggak konsisten ya, namanya itu kan metabolit sekunder ya, kadang dihasilkan oleh si tanaman, kadang enggak gitu. Jadi tergantung kondisi si tanaman tersebut. Jadi itu lumayan tantangan ketika bekerja dengan bahan alam. Bahan alam juga punya karakteristik sendiri ya, karena kan bekerja di bahan namanya bahan alam itu yang ketika di sistem biokimia itu kan spesifik ya, hanya bekerja di pH berapa, ada berapa, jadi ketika pH-nya berubah, kestabilannya juga berubah, jadi lumayan menantang juga sebelah situ ya. Jadi kalau misalnya kita biasanya untuk orang yang biasa bekerja dengan sintesis organik, biasanya menghindari sebenarnya sistem yang kompleks karena atau berusaha untuk mengkontrol semua molekul yang dia buat ya agar resikonya seminimal mungkin. Nah, ketika bekerja dengan bahan alam nggak bisa tuh karena kan kita udah dapat kita butuh gugus sebelah sininya, tapi kan dia datang dengan gugus yang lain juga. Jadi gugus lainnya kadang sering mengganggu proses sintesis kita. Jadi itu dari bahan alamnya mimpinya bagus ya, menggunakan bahan alam Indonesia sebagai material maju, tapi itu tidak mudah ternyata, karena memang banyak tantangannya di bahan alam. Jadi mungkin ada alasannya mungkin ya, para kimia organik bisa di sana tidak terlalu suka bekerja dengan bahan alam karena memang tadi banyak kompleksitasnya. Jadi lebih baik berbuat sesuatu yang benar-benar sintetik, tapi bisa diatur gitu. Tapi kan kalau kita mau barang yang mirip dengan yang ada di barat sana susah ya ngejarnya ya, karena fasilitas lebih bagus, chemicals lebih cepat, makanya kita berusaha untuk apa yang kita punya ya, strength yang kita punya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik Pak, kira-kira menurut Bapak apa saja sih Pak manfaat dari riset ini untuk masyarakat atau industri di Indonesia? Betul, ini pertanyaan yang sulit ya, terutama buat kami yang risetnya fundamental. Jadi saya selalu ada satu hal yang menarik yang ketika pembimbing S3 saya memberikan lecture di Sabuga ya, dia bilang, dia juga sering ditanya, apa sih aplikasinya molekular motor gitu, karena molekulnya susah disintesis, pergerakannya juga susah untuk dideteksi, dan seterusnya lah. Jadi dia menganalogikan, ini tuh mirip dengan apa yang terjadi dengan Wright Brothers ya. Tahu ya Wright Brothers itu yang membuat pesawat. Yang membuat pesawat, ketika pesawat pertama kali diciptakan, semua orang ketawa ya, buat apa mainan seperti itu ya. Jadi bahkan kalau masih ingat di Perang Dunia Pertama mungkin banyak ahli militer yang menafikan masa depan pesawat ini dalam perang. Tapi sekarang kita lihat sendiri semua perang pakai pesawat. Jadi dia menganalogkan seperti itu. Jadi molekular motor sekarang ini mirip dengan Wright Brothers saat itu, bahwa ini untuk apa? Ya belum tahu ya, kedepannya akan dibuat seperti apa ya. Jadi itu masih belum tahu ya, masih belum tahu atau ya saat itu ya, saat ketika tahun 2020-an atau ketika pertama kali pembimbing saya memulai riset ini, aplikasinya buat saya belum kebayang. Saat itu belum kebayang. Jadi buat apa? Karena ini hanya apa ya? Kalau boleh dibilang ini mah hanya
keingintahuan seorang saintis ya. Jadi riset ini didasari oleh keinginan seorang saintis. Ini bisa loh dibuat begini ya. Dan akhirnya pun yang senang saintis juga ya. Oh keren ya. Tapi kan ketika ditanya aplikasinya, oke. Tapi dalam beberapa tahun terakhir itu sudah mulai ada aplikasinya bagaimana. Tapi tadi proses aplikasinya ini beda, tidak bisa plug ketiplek dengan tadi saya cerita bahwa ini sebenarnya ingin membuat kecil mesin makro ya yang ada di kehidupan makro kita sehari-hari, barang-barang yang besar ke molekul. Jadi aplikasinya tidak sesimpel itu ya. Mirip juga dengan Wright Brothers itu bahwa mereka mendapat inspirasi dari burung ya, tapi kan pesawat beda ya cara terbangnya dengan burung. Kalau burung kan begini ya, kalau pesawat ya begitu aja gitu ya. Jadi itu tidak bisa plek-ketiplek memang dari alam ya. Kita dapat inspirasi dari alam tapi harus disesuaikan dengan kondisi yang sintetis tadi ya. Jadi sebenarnya karena memang di alam sendiri molekular mesin itu di tubuh kita ada ya. Di tubuh kita tuh ada protein-protein yang berperan sebagai molekular motor. Jadi dia dikasih bensin ATP, kalau masih ingat ATP adenosine triphosphate itu merupakan bensin yang ada dalam tubuh. Dia bisa bergerak ya, bergerak dalam tubuh. Tapi tentu saja kita sulit untuk benar-benar meniru molekular motor atau molekular mesin yang ada dalam tubuh. Jadi kita perlu bikin sendiri gitu. Jadi kalau yang terakhir ya, publikasi terakhir itu bagaimana intinya kan kita punya molekular motor molekul yang bisa kita putar dengan cahaya ya. Jadi dengan dibikin cahaya dia muter. Nah biasanya pemutaran ini beda dengan mobil ya. Mobil kan bisa buat bawa barang. Kalau ini biasanya putarannya itu yang kemudian kita aplikasikan. Salah satunya adalah dengan ketika dia berputar dalam suatu lingkungan membran gitu. Dia bisa mengganggu struktur si membran tersebut. Ya. Ketika struktur membran terganggu, dia bisa melepaskan obat misalnya. Jadi salah satu aplikasinya itu. Tapi yang dalam pikiran saya, yang terutama yang untuk yang saya, jadi kita kan punya banyak bahan alam yang sudah dibuktikan punya aktivitas obat ya sebagai obat. Gitu. Jadi kita mimpinya ya, ini visinya saya. Jadi bahwa kita bisa mengatur, harapannya kita bisa mengatur aktivitas si obat tersebut dengan cahaya. Jadi ketika disinter sini dia aktif, ketika setelah dimatiin dia jadi inaktif lagi. Jadi bentuknya switch atau saklar. Jadi itu harapannya ya. Jadi mimpinya ke sana. Kita pengen incorporate atau menempelkan molekul obat yang sudah kita ketahui punya khasiat. Kita tempelkan dalam suatu molekular switch atau molekular saklar ketika satu dinyala, ketika si cahaya dinyala, itu mimpinya ya, tapi belum sampai sana. Kita baru aja yang kemarin publikasi terakhir itu baru aja ya membuktikan bahwa bahan alam kita bisa dibuat switch dari cis ke trans, kemudian dia bisa ada reaksi lanjutan dan sebenarnya publikasi akhirnya lebih ke arah bahwa kita bisa fully mengkarakterisasi secara penuh apa yang kita bisa mengerti apa yang benar-benar terjadi pada molekul tersebut itu dan itu nggak gampang ya. Jadi untuk benar-benar mengerti sampai ke molekuler. Jadi kalau aplikasinya mimpinya jatuhnya ya. Jadi kita pengen punya sesuatu yang bisa pengobatan yang bisa kita atur pakai cahaya. Karena cahaya salah satu yang cukup kedepannya sebagai terapi ya. Karena beda dengan chemicals ya. Chemicals masih ada efek sampingnya, harus dimakan. Sementara kalau itu kan cuma di cahaya aja, di sinar aja gitu. Jadi dia bisa aktif, bisa. Itu mimpinya sih, mimpi aplikasinya. Iya ini Pak Robi luar biasa ya ini ya. Nah, tapi tentunya ya nanti ke depan untuk pengembangan begitu ya, pengembangan atau rencana pengembangan seperti apa Pak? Peran atau kerjasama antara kampus dengan dunia industri atau yang lainnya ke depan begitu Pak? Nah ini biasanya at least kami di MIPA rada gagap ya ketika berbicara dengan industri karena bukan yang paling applicable gitu ilmunya, tapi tentu saja harapannya ketika kita berhasil mengembangkan ini bisa diproduksi massal ya. Jadi nantinya ketika sudah it's a proven concept, kita bisa bekerja sama dengan industri. Kira-kira kalau kita pengen ini diproduksi secara massal, gimana caranya? Biasanya tentu saja beda ketika kita bekerja di lab ya, dengan ketika dibikin ya di lab paling cuma berapa ratus miligram, sementara kalau di industri tentu saja kalau bisa ton gitu ya. Jadi harapannya ketika sudah ini sudah proven concept, kita bisa menggandeng industri untuk kira-kira kalau memproduksi massal seperti apa. Jadi, harapannya itu ya. Jadi mungkin kalau bisa diproduksi massal dan ya bekerja mungkin di orang-orang teknik kimia yang lebih mengerti pabrik ya, bagaimana membuat dalam skala besar, itu tentu saja menjadi sangat bagus. Itu mimpinya. Mimpi ke depan tentu saja bisa produksi massal.
Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Banyak dari audiens kita itu mahasiswa atau bahkan banyak yang masih sekolah juga kan. Kira-kira apa sih Pak pesan Bapak untuk para mahasiswa dan anak muda di luar sana yang ingin terjun ke bidang ini? Eh, apa ya? Pertama mungkin passion dulu ya, temukan passionmu ya. Jadi tadi ya ketika bekerja dengan passion itu semangat gitu ya. Semangat walaupun belum jelas nih ujungnya kemana gitu. Itu kan salah satu yang jadi dasar Wright Brothers mulai keluar motor ini, dan itu kan belum ketahuan ya apa ujungnya apa sih sebenarnya. Tapi karena dia berminat ya, senang dengan apa yang dia kerjakan, senang dengan bidang tersebut, itu biasanya menjadi lebih semangat ya. Jadi biasanya salah satu pesannya adalah ya temukan passion-mu ya, temukan passion-mu, pastikan enjoy di sana, pastikan senang dengan bidangnya, agar ya melakukannya nggak berat gitu ya. Karena walaupun ini terdengar klise ya, temukan passion-mu, kerjakan passion-mu, walaupun passion-nya belum tentu belum tentu bisa menghasilkan, tapi ya saya kira minimal temukan dulu ya, ke depannya akan diteruskan atau misalnya disambi dengan yang lain itu nggak apa-apa, tapi yang pasti temukan passion-mu, karena kalau enggak nanti ya bosan nanti hidupnya ya, cuma mengerjakan yang rutin saja, nggak punya passion, nggak punya minatnya, itu akan menyiksa nanti ketika sudah mungkin pas muda misalnya oke, tapi ketika sudah lumayan berumur tuh mulai nyesel gitu ya, ini saya ngapain aja dengan hidup saya, jadi jangan sampai ke sana gitu. Jadi silakan temukan passion-nya di mana biar bisa bekerja dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih banyak Pak Robi Terima atas kasih ceritanya sudah yang mengundang saya. inspiratif sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga atas waktunya dan cerita yang sudah dibagikan. Dan terima kasih juga untuk Pak Efson yang sudah menemani kita di episode kali ini. Dari episode ini kita belajar bahwa bahan alam Indonesia memiliki potensi sangat besar jika dikembangkan melalui riset yang tepat. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi untuk bangsa. Saya Nadia Falasifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast DRI berikutnya. Terima kasih.